Shalom, kita jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpenel Tuna Wawonasa. Dan tentu ketika kita akan merenungkan bagian firman ini, kita memohon Tuhan yang akan memberi hikmat yang memampukan kita memahami perenungan ini. Dalam doa tentu kita memohon saat ini. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ada perjumpaan, boleh dipertemukan lagi dengan sebagai yang menyaksikan, sebagai pemirsa, bahkan yang boleh dalam kebersamaan saat ini, persekutuan di keluarga, di rumah masing-masing atau pribadi, akan secara bersama menghayati bacaan firman saat ini. Terima kasih untuk perjumpaan kasih ini Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi berkat tersendiri, lebih memotivasi hidup kerohanian kami untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk saat ini kita akan merenungkan bacaan firman di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Yohanes 20 ayat 6 dan ayat 7. Bacaan ini diberi judul Kebangkitan Yesus. Ayat 6 dan 7 berkata begini. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Demikian bacaan firman dari Yohanes 20 ayat 6 dan 7, dan tentu kita yang diberkati adalah yang menjadikan firman ini bagian hidup sebagai pribadi. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sebagai warga gereja masih dalam suasana perayaan bahkan penghayatan iman kebangkitan Kristus, yang adalah merupakan sentra pokok iman Kristiani. Kebangkitan Kristus atau Paskah bukanlah sebatas atau hanya tradisi, tetapi merupakan intisari dalam iman Kristen. Ketika orang memahami bahwa kebangkitan Kristus dari kematian mengalahkan maut, itu adalah intisari iman Kristen, dan ketika pun dirayakan di setiap jemaat, masyarakat, gereja yang melakukan itu, maka perayaan itu adalah tradisi. Jadi kita jangan salah memahami, saudara-saudara, untuk memahami bahwa Paskah itu tradisi. Bukan perayaannya yang jadi tradisi, tapi Paskah peristiwa iman merupakan dasar dari iman Kristen. Nah, kita masih dalam suasana perayaan atau menghayati peristiwa Paskah. Kita pasti di jemaat masing-masing, bahkan dalam ruang lingkup keluarga, masih dalam perenungan penghayatan iman tentang peristiwa kebangkitan Kristus itu. Karena kasihnya kepada saya dan saudara, menanggung sengsara sampai mati di kayu salib, tetapi Tuhan kita Tuhan yang mati tapi bangkit di hari yang ketiga. Nah, yang menarik dari peristiwa kebangkitan Yesus yang mungkin orang pun tidak menyadari dan bahkan mungkin tidak memahami adalah, saya mengangkat dari Yohanes ini, dari Yohanes 20 ayat 6 dan 7, di mana saudara-saudara, tradisi Yahudi ketika seorang majikan sedang atau dalam kehidupan sehari-hari makan dan minum, maka tentu pelayan menyiapkan meja makan. Dan ada orang bahasa kalau di Manado, servet atau kain untuk melap tangan atau mulut. Nah, ketika dia sudah makan, selesai makan, dia akan melap tangan, mulut, bahkan mungkin janggutnya dengan kain itu atau servet itu. Tapi kalau dia belum selesai makan, maka kain atau lap yang akan digunakan untuk melap tangan, mulut dan janggut mungkin ketika sebagai majikan, dia akan lipat atau gulung. Pelayan itu jadi kode pelayan bahwa dia akan mau balik lagi, masih mau terus DP makan itu.
Nah, bacaan ini mengajak bahwa satu hal juga jadi kepastian. Peristiwa kebangkitan Yesus ketika disaksikan menurut Injil Yohanes, disaksikan oleh Simon dan Yohanes sebagai murid yang dikasih. Mereka melihat kain kafan sudah tergeletak di tanah, tetapi kain peluh tergulung, atau boleh bilang sama dengan daator. Di sini kepastian iman bahwa sebagaimana tradisi Yahudi, Tuhan kita belum menyelesaikan semuanya karena Dia akan kembali. Ini peristiwa sukacita, saudara-saudara. Tuhan kita yang sudah bangkit, bahkan akan dalam proses orang merayakan nanti kenaikannya ke surga, tapi Dia pun akan kembali. Untuk tentu saya dan saudara, ketika nantinya waktu telah tiba, kita akan diangkat bersama-sama untuk kekekalan ke rumah Bapa. Nah, biarlah motivasi dari firman ini buat saya dan saudara rubah sikap, perilaku, menunggu waktu Tuhan kedatangannya untuk menjemput kita. Ada pembaruan sikap karena Dia akan datang kembali. Janji firman-Nya akan digenapi dengan kedatangannya yang hanya Dia yang tahu. Tapi dalam proses itu biarlah saya dan saudara diberkati untuk menjadi alat berkat. Mulai dari ruang lingkup pribadi yang diubahkan, di keluarga berdampak, di persekutuan luas, kemanapun kita pergi dan berada. Biarlah firman ini menjadi motivasi untuk saya dan saudara dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk janji firman-Mu yang memotivasi kami bahwa Engkau pasti akan kembali menyelesaikan segala pelayanan-Mu, bahkan janji-Mu untuk menggenapi bagi semua umat manusia yang percaya kepadamu. Biarlah kami memotivasi diri untuk menunggu waktu-Mu Tuhan, ada pembaruan sikap dan kerohanian kami untuk semakin teguh dalam iman, tapi pun terus berpengharapan kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman ini menjadi motivasi dan menjadi sukacita iman bagi kami pribadi untuk terus menjalani hidup dalam pengharapan iman kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian untuk sapaan berkat edisi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.